Seorang guru SD Ahmad Rafani, warga desa Padang Luas, Kurau, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tewas dibunuh tetangganya sendiri. Korban dianiaya dengan palu ketika sedang memancing pada Jumat malam lalu. Jasad korban ditemukan rekannya, sementara pelaku sempat menganiaya warga yang berusaha mengevakuasi jasad dari pinggir sawah. Sekarang kan apa lagi ya, sudah tiba-tiba datang pelakunya itu ngamuk, lari kita. Lalu habis damai, sudah ini ditangkap, sudah diikuti oleh Hadan itu. Rupanya kenapa kita berteleponan tiba-tiba memukul kita. Nah, habis itu ditangkap lagi. Pelaku berhasil dibekuk warga dan kini ditahan Polres Tanah Laut. Tersangka pada saat mendatangi korban itu membawa kantong plastik yang warna putih yang berisi gergaji dan palu. Ya. Karena situasi, pertimbangan situasi yang tidak memungkinkan, maka tersangka langsung kita amankan ke Polres Tanah Laut. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku dendam karena pernah menegur korban untuk tidak memancing di kolam dekat sawah keluarganya. Dari Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, polisi kembali membongkar makam ibu dan anak yang menjadi korban pembunuhan di Subang, Jawa Barat. Polisi melakukan otopsi ulang kedua jenazah untuk melengkapi bukti tambahan. Polisi kembali membongkar makam Tuti Suhartini dan Amalia Mustika, korban pembunuhan sadis di Subang, Jawa Barat. Pembongkaran makam dilakukan untuk otopsi ulang korban. Polisi sengaja menutup areal makam kedua korban agar proses otopsi ulang tak terganggu. Proses otopsi ulang tak dihadiri perwakilan keluarga korban. Pertama kali jam 2, selesai kira-kira setengah 3, yang ibunya langsung anaknya. Bapak tadi melihat nggak proses otopsinya yang diperiksa apa aja? Nggak boleh, nggak bisa. Lebih dari 1 bulan kasus pembunuhan ibu dan anak ini tak juga terungkap. Polisi terus berusaha mengungkap kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi, termasuk suami korban. Terakhir, polisi memeriksa Yosef, suami korban, dan dicecar 56 pertanyaan oleh penyidik. Kasus pembunuhan ibu dan anak yang jenazahnya ditemukan di bagasi sebuah mobil mewah hingga kini masih menjadi misteri. Lebih dari 25 saksi diperiksa dan barang bukti ditelusuri, namun belum ada titik terang siapa dalang dan pelakunya. Usai diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Dadi Makassar, ayah penganiaya anak bermodus pesugihan akhirnya ditahan Polres Goa. Ayah korban mengaku menganiaya anak atas motif halusinasi istrinya. Usai dijemput di Rumah Sakit Dadi Makassar, TA, seorang ayah yang diduga membantu istrinya melancarkan pesugihan dengan tindak kekerasan terhadap anaknya, akhirnya ditahan di Mapores Goa, Sulawesi Selatan. Polisi telah menahan 3 dari 4 orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang terdiri dari kakek, paman, ayah, dan ibu korban. Ayah korban berperan membantu aksi penganiayaan karena motif halusinasi dari istrinya. Meski ayah korban telah ditahan, namun hingga kini polisi belum menahan ibu korban karena masih menjalani observasi di Rumah Sakit Dadi Makassar. Dilakukan penahanan di rutan Mapores Goa. Memang dia mengakui dan membantu pada saat dilakukan kekerasan terhadap anaknya, dan dia memang sudah mengakui keterangannya. Motif masih sama, halusinasi dari ibu korban dalam melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Sebelumnya, bocah berusia 6 tahun di Goa, Sulawesi Selatan menjadi sorotan lantaran nyaris kehilangan matanya akibat dianiaya keluarganya. Diduga AP menjadi korban tumbal pesugihan keluarganya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Seorang bocah meninggal dunia dan ratusan orang keracunan setelah menyantap nasi kotak di Takalar, Sulawesi Selatan. Catering penyedia makanan dan penyelenggara acara diperiksa polisi.
Lebih dari 100 orang warga Dusun Pangkajene, Desa Pakaba, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, keracunan usai menyantap makanan dalam takziah di salah satu rumah warga. Sekitar 45 orang dirawat di rumah sakit dan puskesmas karena demam dan diare akut. Yang kami khawatirkan yang terkena keracunan itu sekitar 200-an orang. Tapi setelah kami lakukan penyisiran pagi, warga tersebut dan yang memang berat kami rujuk ke puskesmas dan ke rumah sakit. Sekarang tinggal kurang lebih 45 orang yang sementara kami rawat. Seorang anak berusia 8 tahun yang juga ikut mengkonsumsi makanan meninggal dunia walau sempat dirawat di rumah sakit. Korban sebelumnya merasa pusing, sakit perut dan muntah serta diare sebelum meninggal dunia. Polisi sudah memeriksa pemilik catering dan penyelenggara takziah serta mengambil sampel makanan, sampel muntahan dan sampel darah untuk diperiksa. Makan tak semua dalam satu rumah, tetangga-tetangga semua yang makan. Tidak ada yang dapat begini. Bahkan anak muda yang dari takziah dia bawa pulang, ada beberapa orang itu bawa pulang di situ namakan Pak sama mie dengan tempat dosnya. Tidak ada yang sakit di sini. Hanya ini yang di acara ini, Bu ya. Sebelumnya takziah digelar di salah satu rumah warga. Pada hari Rabu malam, penyelenggara menyediakan 250 nasi kotak untuk peserta. Sehari setelahnya banyak yang sakit karena diduga keracunan. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sebuah ambulans nekat melawan arus dan cekcok dengan pengendara lainnya di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda. Tetaplah di iNews Malam.